Pada suatu waktu, di dunia lain, hiduplah seorang pahlawan legendaris yang dikatakan sangat berkuasa pada masanya. Setiap pahlawan dikisahkan memiliki kemampuan luar biasa, mulai dari mengalahkan Raja Iblis, menyembuhkan penyakit, hingga menyelamatkan banyak orang. Mereka semua sangat kuat dan mengincar kekuatan yang absolut. Namun, bagi seorang anak kecil, kisah yang diceritakan itu hanyalah sebuah bualan menyedihkan. Anak berusia 10 tahun tersebut, dilatih oleh para pahlawan dengan sangat keras. Jika gagal dalam latihan, ia akan menerima pukulan sebagai hukuman. Bahkan jika berhasil menyelesaikan salah satu latihan, pada akhirnya ia akan dilemparkan ke dalam gunung berapi, dengan alasan bahwa semua itu demi kebaikannya. Anak itu terus menjalani latihan bersama para pahlawan di dimensi lain, membuat jiwanya perlahan-lahan ditempa hingga menjadi sangat kuat. Hingga setelah 10.000 tahun berlalu, ia tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Perkenalkan, inilah tokoh utama dalam cerita ini, Daffy. Setelah menjalani pelatihan panjang selama 10.000 tahun, tiba saatnya bagi Daffy untuk kembali ke kehidupannya yang sebenarnya. Para pahlawan mengucapkan perpisahan dengan perasaan sedih sekaligus bangga. Daffy berharap bahwa dirinya tidak akan pernah kembali ke tempat itu dan tidak akan bertemu dengan para pahlawan tersebut lagi. Perlahan, cahaya yang menyelimutinya mulai menghilang. Menyadarkannya kembali ke dunia nyata, tubuhnya terasa kaku, dan bahkan ia tidak bisa membuka matanya. Saat mencoba memahami keadaannya, ia memperhatikan sebuah foto di kamarnya, yang langsung membangkitkan kembali ingatannya tentang siapa dirinya. Ia adalah seorang pangeran lemah yang telah dibuang. Pangeran malang ini memiliki nama lengkap Daffy Al-Raun, putra pertama dari Raja Kerajaan Raun, sebuah kerajaan kecil yang dianggap rendahan. Meskipun terbaring dalam keadaan koma, Daffy merasa senang, karena kehidupannya sebagai seorang pangeran seharusnya penuh dengan kemewahan. Mengingat kembali masa lalunya yang indah, ia sempat berpikir bahwa kebahagiaannya akan bertahan selamanya. Namun karena menjalani hidup yang damai, ia tidak menyadari situasinya sebagai seorang pangeran yang rentan terhadap ancaman. Sampai akhirnya, tragedi menghampirinya. Sebuah peristiwa tragis membuatnya terbaring koma dan tidak berdaya. Kini dengan senyum liciknya, Daffy bersiap menghadapi dan membalas semua yang telah diperbuat kepadanya. Dia tidak akan membiarkan para pelaku lolos begitu saja, sebab jiwanya telah ditempa oleh para dewa selama 10.000 tahun. Setelah tersadar, Daffy menghabiskan beberapa hari dengan berbaring mengumpulkan tenaga, agar tubuhnya bisa kembali berfungsi seperti sedia kala. Sejak kesadarannya pulih, ia terus mengamati orang yang merawatnya, seorang pelayan yang menjadi satu-satunya orang yang datang ke kamarnya. Pelayan itu dengan setia menyiapkan obat-obatan, serta kebutuhan lainnya selama Daffy koma. Setelah memastikan pelayan itu telah keluar dari kamar, Daffy akhirnya bangkit dari tempat tidurnya. Matanya tertuju pada kalender yang terletak di meja di sebelah tempat tidurnya. Ia melihat dengan seksama, dan mendapati bahwa waktu saat ini telah menunjukkan tahun 278. Rasa marah pun membuncah dalam dirinya. 6 tahun telah berlalu sejak dirinya koma, sementara di dimensi pahlawan, ia telah menghabiskan 10.000 tahun. 6 tahun telah terlewat, sejak insiden tragis yang menyebabkan seseorang memanahnya, dan membuatnya tak sadarkan diri. Saat mengingat kembali masa lalunya yang menyedihkan, tekadnya semakin kuat. Ia harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya, agar bisa membalas semua perbuatan yang telah menimpanya. Namun, saat Daffy mencoba menyembuhkan dirinya menggunakan kemampuannya, sesuatu yang aneh terjadi. Skill yang seharusnya bisa digunakan, kini sama sekali tidak berfungsi. Ia terdiam kebingungan dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Cerita kembali ke masa ketika Daffy masih berada di dimensi para pahlawan. Saat itu ia sedang berlatih skill penyembuhan. Salah satu pahlawan di sana mengatakan bahwa kekuatan penyembuhan Daffy tergolong rata-rata. Namun pahlawan tersebut meyakinkan Daffy bahwa dengan latihan yang cukup, ia bisa menjadi yang terbaik. Pahlawan itu seorang wanita yang diakui oleh para dewa, mengajarkannya kekuatan suci, sebuah kekuatan yang berasal dari dewa, yang menguasai kesucian dan kesehatan selama ratusan tahun. Wanita itu dengan sabar membimbing Daffy agar mampu menguasai kekuatan suci dengan sempurna. Namun saat ini, kekuatan tersebut tidak dapat digunakan, karena tubuh Daffy masih sangat kaku akibat koma yang panjang. Bahkan ia sampai tidak bisa menggerakkan jarinya untuk melakukan penyembuhan dasar. Tidak menyerah, Daffy dengan keras mengancam akan membunuh pahlawan tadi, jika kekuatannya tidak segera aktif. Setelah beberapa saat, kekuatan suci akhirnya bangkit kembali dan cahaya terang memenuhi ruangan. Ia segera menggunakan kekuatan itu berulang kali, hingga tubuhnya mulai membaik. Setelah melakukan sedikit penyembuhan, akhirnya ia bisa berdiri dan mencoba melangkah untuk pertama kalinya. Tujuan pertama Daffy adalah balkon kamarnya. Saat ia berdiri di sana, matanya memandang keadaan kerajaan yang telah lama ia tinggalkan, sejak berada di dimensi para pahlawan. Terlalu bahagia,
ia berteriak kegirangan, merasa akhirnya bisa menikmati matahari di dunianya sendiri, sesuatu yang tidak ia rasakan selama 10.000 tahun. Karena terlalu senang, ia terus meneriakkan kata-kata aneh, tanpa menyadari bahwa pelayannya telah masuk ke kamar dan menyaksikan semua itu. Pelayan tersebut adalah Ami, satu-satunya orang yang dengan setia merawatnya selama ia koma. Ami terkejut melihat Davi yang tiba-tiba sadar, bahkan sudah bisa berdiri dan berteriak dengan penuh semangat. Sadar bahwa dirinya baru saja mempermalukan diri sendiri, Davi langsung jatuh tersungkur karena malu. Tidak lama kemudian, dokter kerajaan masuk dan segera memeriksa keadaannya dengan wajah penuh keterkejutan. Sang dokter tidak bisa mempercayai bahwa Davi terlihat begitu sehat, seolah-olah tidak pernah mengalami koma selama bertahun-tahun. Namun Davi hanya mengatakan bahwa selain merasa sedikit lelah, tidak ada luka atau sakit yang ia rasakan. Kabar mengenai kesadaran Davi segera menyebar, hingga akhirnya, seorang wanita masuk ke kamarnya untuk menemuinya. Begitu melihat wanita tersebut, ekspresi Davi langsung berubah tidak senang, mengingat semua yang terjadi sebelum ia koma. Wanita itu adalah Lance, orang yang telah meracuni ibu kandungnya, dan merebut posisi ratu darinya. Di sisinya berdiri dua anaknya, Pangeran kedua Carlos, dan Pangeran Kennedys. Carlos adalah orang yang pernah memanah Davi, dan membuatnya koma. Dengan senyum penuh kepura-puraan, Lance bertanya apakah Davi masih mengingat siapa yang telah memanahnya. Namun Davi justru balik bertanya, apakah pelakunya sudah ditangkap. Dengan nada tenang tetapi penuh tekanan, ia menambahkan bahwa satu-satunya hukuman bagi seseorang yang mencoba membunuh seorang pangeran adalah kematian. Carlos terkejut mendengar perkataan tersebut keluar dari mulut Davi, karena ini sangat berbeda dari sifatnya. Sebelum koma, Lance dengan santai menyangkal semua itu, dan mengatakan bahwa kasus tersebut telah lama ditutup. Beberapa saat kemudian, sang dokter berpamitan, dan menyatakan bahwa, dengan kondisi Davi yang sudah membaik, ia akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Saat berjalan keluar, Lance dan anak-anaknya masih sempat mengejeknya, dengan menyebut pangeran pertama, sebagai seseorang yang sangat memalukan, setelah semua orang pergi. Davi akhirnya kembali duduk di tempat tidurnya, dan menggunakan skill penyembuhan, sambil mencerna semua kejadian yang baru saja berlangsung. Ia menyadari bahwa, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari, bahwa dirinya telah menggunakan kekuatan suci. Perbedaan tingkat kekuatan yang terlalu jauh, membuat mereka tidak bisa merasakan kehadiran energinya, sambil berbaring. Davi mulai memikirkan rencana balas dendam yang pantas, untuk Lance dan Carlos. Kejahatan mereka tidak akan dibiarkan begitu saja, dan ia akan memastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Tak terasa 2 minggu telah berlalu, sejak Davi sadar dari komanya. Hari ini ia mulai memangkas rambutnya, dan rutin berolahraga untuk mengembalikan kekuatannya. Berkat latihan fisik yang disiplin selama masa pemulihan, kini ia mulai dapat mengendalikan mana dengan lebih lancar. Semua ini tidak terlepas dari ajaran para pahlawan di dimensi lain, yang telah memberinya pengetahuan mendalam tentang tubuh manusia dan pengobatan. Berkat mereka, pemulihan bukan lagi sebuah kesulitan baginya. Sihir pertama yang digunakan Davi setelah sekian lama adalah sihir pembersihan yang membantunya membersihkan tubuhnya dalam sekejap. Setelah itu, Ami datang membawakan makanan. Ekspresi Davi langsung berubah tidak senang ketika melihat hidangan yang dibawakan adalah bubur. Aku bukan orang sakit yang harus makan bubur, protesnya. Ami hanya bisa meminta maaf menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari Lance. Walaupun sedikit kesal, Davi tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, namun dengan santai ia meminta 10 piring tambahan. Ami terkejut melihat perubahan sikap Davi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan menggunakan sihir pengembalian, ia akhirnya bisa makan 3 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Davi merasa puas, karena akhirnya ia bisa makan dengan kenyang. Setelah sekian lama sebagai pangeran pertama, Davi tidak hanya berdiam diri, ia mulai menjalankan tugasnya, dengan mengecek beberapa laporan yang dibawakan oleh Ami. Saat membaca laporan itu, matanya menyipit tajam. Ia segera menyadari bahwa terdapat pengeluaran yang tidak masuk akal. Berapa jumlah pelayan dan kepala pelayan yang ada di istana saat ini? Tanya Davi ingin memastikan kondisinya. Dengan sedikit ragu, Ami menjawab dengan nada sungkan. Saat ini hanya aku seorang diri di sini. Davi menarik napas panjang, seolah sudah menduga jawabannya. Istana yang ia tempati sekarang bukanlah istana raja, melainkan istana lama yang pernah digunakan raja di masa lalu. Kondisinya terlihat jelas tidak layak huni, bahkan rumput liar tumbuh memenuhi lantainya. Selanjutnya Davi bertanya tentang jumlah emas yang tersedia di istana. Ami menunduk sedikit dan menjawab dengan nada bersalah, saat ini hanya tersisa 6.000 emas. Davi terdiam sejenak, lalu kembali bertanya, bukankah seharusnya kita menerima 500 emas per bulan? Ami mengangguk, tapi jumlahnya sekarang hanya kurang dari 100 emas per bulan. Jelasnya, Davi langsung menyadari bahwa, sejak awal ia membaca laporan keuangan, Lance telah menguras uang istananya secara diam-diam. Rasa kesal mulai menguasai dirinya, namun ia tetap mempertahankan ekspresi tenang. Ia lalu bertanya lagi mengenai gaji yang seharusnya diterima Ami. Ami menundukkan kepalanya lebih dalam, dan menjawab dengan suara pelan, aku hanya menerima 1/3 dari gaji seharusnya. Mendengar itu, Davi menghela napas panjang,
dalam hati ia berpikir, meskipun Ami ini sangat baik, tapi dia benar-benar terlalu bodoh. Ami berasal dari keluarga miskin, dan telah setia merawat, serta menjaga istana ini. Sendirian selama 6 tahun, bahkan sejak sebelum Davi koma. Tanpa ragu, Davi segera memerintahkannya, untuk mengambil semua gaji yang belum dibayarkan. Ami membelalakan matanya, tidak menyangka bahwa Davi akan melakukan hal itu untuknya. Aku melakukan ini untuk satu-satunya orang yang berada di sisiku selama aku koma, ujar Davi dengan santai. Ami menunduk dengan wajah yang mulai memerah, merasa malu sekaligus tersentuh oleh sikapnya. Setelah menyelesaikan urusan dengan Ami, Davi memutuskan untuk berjalan-jalan dan melihat langsung kondisi istananya. Namun, semakin ia melihat sekeliling, semakin ia tidak habis pikir, sebagai pangeran pertama. Ia harus hidup dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Jika leluhurnya melihat ini, mereka pasti akan merasa malu. Yang paling membuat Davi kecewa adalah, ayahnya sang raja yang bahkan tidak peduli dengan keadaannya. Berjalan pelan ia berkata dengan nada tenang namun penuh emosi. Aku hanya diam saja saat ibuku dibunuh, dan sekarang ayah, bahkan tidak menganggapku ada, namun di tengah rasa kecewanya. Davi masih merasa bersyukur, setidaknya masih ada Ami yang setia di sisinya. Aku menantikan kerja sama kita ke depannya, katanya sambil tersenyum mendengar itu. Ami hanya bisa menunduk tersipu malu. Tempat pertama yang ingin Davi kunjungi segera adalah Departemen Keuangan. Namun saat tiba di sana, ia merasakan tatapan merendahkan dari semua orang. Mereka menganggapnya sebagai pangeran payah, seseorang yang bahkan hanya memiliki satu pelayan yang setia menemaninya. Tanpa mempedulikan pandangan tersebut, Davi duduk dengan tenang lalu langsung bertanya kepada Kepala Departemen Keuangan mengenai kemana perginya emas yang seharusnya 500 per bulan yang kini hanya tersisa kurang dari 100 emas. Dengan wajah datar Kepala Keuangan hanya menjawab bahwa jumlah tersebut dikurangi untuk biaya perawatan istana. Jawaban itu membuat Davi merasa mual dikelilingi beberapa orang yang mulai memperhatikan. Ia menegaskan bahwa jika emas itu benar-benar digunakan untuk perawatan, mengapa istananya justru tampak seperti reruntuhan, rumput liar tumbuh di mana-mana, bahkan bukit di sekitar istana hampir longsor mendengar pernyataan itu. Kepala Keuangan tetap berusaha mengelak dan mengatakan bahwa hal tersebut bukan dalam pengawasan. Departemen Keuangan lalu menyarankan Davi untuk datang ke Departemen Perawatan jika ingin jawaban yang lebih jelas. Davi tidak tertarik mendengar alasan lebih lanjut. Dengan nada dingin ia meminta Ami bersiap-siap karena ia ingin segera pergi dari tempat itu. Namun sebelum pergi ia menambahkan bahwa jika dirinya benar-benar pergi ke Departemen Perawatan pasti ia hanya akan mendapatkan jawaban yang sama seperti di Departemen Keuangan. Saat berjalan di lorong istana Davi meminta Ami untuk membawakan pedang. Ami yang terkejut bertanya dengan suara ketakutan, "Untuk apa Anda membawa pedang?" Davi hanya tersenyum penuh arti dan menjawab, "Aku hanya mencari seseorang." Seseorang itu adalah makhluk yang nyaris tidak bisa disebut manusia. Sebuah sindiran yang jelas mengarah kepada Lance, wanita yang selama ini telah membentuk opini buruk tentangnya di seluruh kerajaan. Dengan mata penuh dendam Davi bertekad merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Beralih ke halaman istana, seekor babi liar tampak terkapar tak berdaya. Itu adalah hasil buruannya sendiri. Saat ia kebetulan melihat babi berkeliaran di depan istana, dan memutuskan untuk memburunya sebagai latihan fisik, Davi kemudian meminta Ami untuk mengambil peralatan dari gudang agar ia bisa mengolah daging babi itu. Ami tampak sangat bingung dan merasa bersalah, menganggap dirinya sebagai pelayan yang gagal karena membiarkan tuannya mengotori tangannya dengan darah hewan. Dengan polosnya Davi hanya tersenyum santai dan berkata, "Tidak apa-apa toh tidak ada yang melihat selain kita." Dengan pisau di tangannya, ia menatap babi itu lalu berkata, "Malam ini akan menjadi makan malamku." Sementara itu di kastil kerajaan, beberapa bawahan bergegas menyampaikan laporan mengenai keanehan yang terjadi pada Pangeran Davi. Lance yang mendengar laporan itu pun merasa bingung. Menurut dokter kerajaan Davi seharusnya membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk pulih total namun ia sudah bisa berjalan hanya dalam beberapa hari. Dengan senyum licik Lance berbisik bahwa Davi masih sama seperti dulu seorang pangeran yang bahkan dibuang oleh ayahnya. Namun meskipun begitu ia tidak akan membiarkan Davi melakukan apapun sesukanya dan berencana memberinya pelajaran. Pagi itu di kebun istana Davi menghabiskan waktunya membersihkan taman yang lebih mirip hutan liar akibat kurangnya perawatan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia memerintahkan Ami untuk pergi sementara. Karena ia tidak ingin diganggu untuk sementara waktu, begitu memastikan tidak ada orang yang mengawasinya ia pun mulai bermeditasi. Davi mulai membentuk pelindung di sekitarnya lalu dengan hati-hati menyerap mana yang ada di sekelilingnya menggunakan teknik pernapasan. Mana teknik ini memungkinkannya mengumpulkan mana yang seharusnya membutuhkan waktu 1 bulan hanya dalam beberapa hari saja. Saat Davi tengah berkonsentrasi ia merasakan kehadiran seseorang yang mengawasinya. Tanpa membuka mata ia bertanya dengan suara tenang, "Siapa di sana?"
Setelah menunggu beberapa saat dan tidak mendapat jawaban, Davi memutuskan untuk tidak ambil pusing, ia hanya mengira bahwa orang tersebut adalah mata-mata yang diperintahkan oleh Lines. Dengan langkah tenang ia terus berjalan menuju sebuah pondok di tengah kebunnya memastikan bahwa tidak ada yang lagi mengikutinya. Sebelum melanjutkan latihan sihirnya, Davi mulai dengan mengatur putaran mana di dalam jantungnya. Namun ia tahu bahwa jika langsung membentuk lingkaran mana di tubuhnya, hal itu bisa menyebabkan jantungnya meledak karena tabrakan antara mana biasa dan kekuatan suci yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu ia memulai dengan mencocokkan semua nadi di dalam tubuhnya untuk secara perlahan memasukkan mana ke dalamnya, menghindari bentrokan antara kekuatan suci dan sihir. Dengan kesabaran dan ketelitian Davi akhirnya mulai menguasai metode itu. Untuk menguji keberhasilannya, ia mengeluarkan sihir kecil dari tangannya. Saat itu bayangan para pahlawan dari dimensi lain muncul di hadapannya. Mereka adalah orang-orang yang telah membimbingnya selama ini, yang telah memberinya pengetahuan dan kekuatan untuk bertahan. Dengan senyum percaya diri Davi bergumam, kali ini aku tidak akan gagal. Ia pun melanjutkan latihannya dengan tekun dan penuh fokus hingga waktu berjalan begitu cepat tanpa ia sadari saat matahari mulai terbenam. Ami mulai khawatir, ia tahu bahwa Devi tidak pernah melewatkan makan malamnya. Sehingga ia berinisiatif mencarinya. Dengan membawa makanan Ami berjalan ke taman dan akhirnya menemukan Davi yang sedang tergeletak kelelahan. Apa yang terjadi, Anda baik-baik saja? Ami bertanya dengan cemas. Dengan suara lemah Davi tersenyum dan berkata, aku tidak apa-apa, terima kasih untuk kerja kerasmu Ami. Namun sebelum bisa mengatakan lebih banyak tubuhnya mencapai batasnya dan dalam hitungan detik ia langsung pingsan karena kelelahan setelah berlatih sepanjang hari. Saat mulai tersadar Davi melihat ruangan di sekelilingnya terasa familiar seperti kamarnya sendiri. Ia terkejut mengingat dirinya sempat pingsan secara tiba-tiba sebelumnya. Di samping tempat tidurnya Ami tertidur dalam posisi duduk. Tampaknya ia berjaga semalaman untuk memastikan keadaan tuannya. Davi merasa tidak enak hati menyadari bahwa pingsannya hanya menambah beban Ami dan membuatnya harus bekerja lebih keras lagi. Ia perlahan melihat ke tangannya, merasakan aliran mana mengalir dengan lancar di dalam nadinya setelah latihan keras yang telah ia jalani. Akhirnya ia berhasil menggabungkan 3 kekuatan dalam darahnya. Dengan kombinasi ini ia menyadari bahwa bahkan hanya dengan menggerakkan ujung jarinya, ia dapat dengan mudah melakukan mantra sihir sederhana. Dari samping Ami yang telah terbangun mulai merasakan aura sihir dari tuannya yang kini terlihat lebih lembut dan stabil. 5 bulan telah berlalu sejak Davi tersadar dari koma panjangnya. Pada pagi itu Ami dengan gembira mengumpulkan rempah-rempah bersama tuannya. Davi merasa bersyukur setidaknya masalah mengenai makanannya kini telah teratasi. Namun kesenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa saat kemudian ia mulai merasakan keberadaan mana seseorang yang mendekat ke arah mereka. Dengan nada serius ia segera mengajak Ami untuk bergegas pergi, memberitahukan bahwa mereka akan segera kedatangan tamu yang tidak diundang. Tak lama kemudian terlihat 3 orang pendeta datang dengan menyamar. Namun Davi langsung mengetahui bahwa mereka bukan pendeta biasa. Ketiganya adalah informan ratu yang dikirim langsung oleh Lines. Tanpa banyak basa-basi para pendeta itu segera memeriksa kondisi kesehatan Davi. Dengan ekspresi datar Davi bertanya apakah dirinya akan segera pulih. Namun salah satu pendeta menjawab bahwa satu-satunya cara tercepat adalah menggunakan kekuatan suci. Meskipun sangat berbahaya, tanpa disadari pendeta itu tidak mengetahui bahwa Davi telah menguasai kekuatan suci dengan sempurna. Davi mulai menganalisis situasi. Seharusnya jika mereka benar-benar ingin membantunya, para pendeta ini akan langsung menggunakan mantra penyembuhan sejak awal. Namun mereka justru mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai pendeta, hanya karena perintah dari ratu. Hal itu sungguh mengecewakan bagi Davi. Dengan nada sombong Davi menatap mereka dan berkata, kupikir kekuatan suci bisa menyembuhkan luka sepele seperti ini. Namun pendeta itu malah membalas dengan nada kasar mengatakan bahwa hanya pendetalah yang benar-benar memahami kekuatan suci. Bahkan seorang pangeran seperti Davi tidak seharusnya berbicara seolah ia tahu segalanya. Ami yang tidak terima dengan penghinaan terhadap tuannya langsung memarahi pendeta itu karena sikapnya yang sangat tidak sopan. Pendeta itu justru menamparkan Ami dengan keras seolah ingin memberikan pelajaran bagi pelayan yang berani membantahnya. Dengan ekspresi penuh amarah Davi berusaha menahan diri untuk tidak menghajar pendeta itu. Saat itu juga, setelah beberapa waktu para pendeta tersebut akhirnya bersiap untuk kembali ke ibu kota. Dengan nada tenang Davi memerintahkan Ami untuk mengantarkan mereka sampai ke gerbang kastil. Ami, meskipun hatinya terluka, hanya bisa mengangguk dan mematuhi perintah tuannya. Namun di lorong kastil pendeta itu memojokkan Ami dan mengancamnya dengan suara dingin. Ia mengatakan bahwa nyawa Pangeran Devi kini berada di tangannya, seolah memastikan bahwa ia memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan seorang pangeran. Mendengar ancaman itu Ami merasakan keringat dingin mengalir.
Di tubuhnya ketakutan mulai menyelimuti dirinya, merasa ada yang tidak beres. Davi segera menyusul Ami untuk memastikan keadaannya. Dengan pedang di tangannya ia berjalan dengan langkah cepat menuju rombongan pendeta. Bawahan pendeta itu tampak terkejut, tidak menyangka Davi akan datang dengan ekspresi yang begitu dingin dan tegas. Di sudut lorong terlihat pendeta yang masih memojokkan. Ami membanggakan dirinya sebagai orang yang berkuasa. Dengan suara penuh kesombongan ia mengatakan bahwa tidak akan ada yang berani menghukumnya karena ia adalah kaki tangan ratu. Suara Davi yang tenang namun tajam tiba-tiba terdengar. Benarkah itu? Pendeta itu terkejut, tidak menyangka bahwa Davi telah berada di sana tanpa ia sadari. Sadar bahwa ia telah tertangkap basah, wajah pendeta itu berubah tegang. Davi lalu menodongkan pedangnya ke arah pria itu dan bertanya kepada Ami, apa hukuman bagi seseorang yang menghina anggota keluarga kerajaan? Pendeta itu berusaha membela dirinya, mencoba mengelak dari kesalahannya. Namun Davi tidak tertarik mendengar alasan apapun. Ia mengulangi pertanyaannya kepada Ami. Kali ini dengan nada lebih serius. Dengan suara ragu-ragu Ami akhirnya menjawab bahwa satu-satunya hukuman adalah eksekusi di tempat. Tanpa ragu Davi segera mengayunkan pedangnya menebas leher pendeta itu. Dalam satu gerakan cepat dengan suara datar ia berkata kepada Ami, lain kali jangan buat aku mengulangi pertanyaan yang sama. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Itu adalah Lance yang tiba-tiba muncul dengan wajah penuh kemarahan. Ia tidak terima kaki tangannya dibunuh oleh Davi, lalu berteriak bahwa pendeta itu adalah murid dari daratan suci. Namun Davi dengan santai menjawab bahwa pendeta itu telah mengancam nyawanya dan sesuai hukum ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mendengar jawaban Davi, Lance semakin marah dan ingin memukulnya sekali lagi. Namun ia langsung berhenti ketika Davi berkata, situasi ini sungguh lucu bukan? Ia menambahkan bahwa hukum kerajaan sangat tidak adil, bahkan menghukum seorang penghina keluarga kerajaan bisa dianggap sebagai kejahatan. Ia lalu bertanya dengan nada tajam, sejak kapan status bangsawan lebih rendah dari seorang murid suci? Lance terdiam, tidak menyangka Davi bisa mengatakan sesuatu seperti itu, namun ia tetap berusaha mengelak, mengatakan bahwa tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan oleh Davi. Ia menegaskan bahwa membunuh seseorang bukanlah keputusan yang bisa diambil seorang diri. Saat ia melanjutkan dengan menghina Davi dan ibunya, Davi tiba-tiba mengeluarkan auranya yang mengerikan. Dengan tatapan dingin ia memperingatkan Lance bahwa menghina orang tua seseorang adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Melihat aura itu Lance tampak ketakutan, sementara para pelayannya langsung mempersiapkan senjata mereka. Namun alih-alih bertarung Davi memilih untuk menenangkan dirinya. Dengan ekspresi santai ia duduk dengan ceria dan bertanya kepada Lance, apakah tindakanku berbeda dengan mencoba membunuh anggota keluarga kerajaan? Lance kini sadar bahwa Davi telah mengetahui lebih banyak dari yang ia duga. Kali ini Davi tidak ingin memperpanjang masalah. Dengan nada datar ia menyuruh Lance dan para pelayannya untuk segera pergi sebelum dirinya kehilangan kesabaran. Sebagai peringatan terakhir Davi menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam jika Lance terus bertindak seperti ini. Sesampainya di istana, Lance membanting barang-barang yang ada di tangannya untuk meluapkan emosinya. Dengan penuh amarah ia bersumpah bahwa kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh Davi. Sementara itu di kastil Ami yang sedang berlari membawa barang-barang, mendengar orang-orang membicarakan Davi. Rumor telah menyebar luas mengatakan bahwa Davi adalah pangeran yang kehilangan akal. Reputasi Davi yang semakin buruk membuat lebih dari setengah penghuni istana kini berpihak pada Ratu Linas. Di sisi lain Ami kembali dengan wajah ceria, menunjukkan betapa banyaknya barang yang berhasil ia bawa. Meskipun Davi mengatakan bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan obat-obatan itu, Ami tetap dengan senang hati membawakannya. Beberapa saat kemudian seorang pria mendekati Davi. Pria itu bernama Bespus, salah satu pengurus urusan keluarga kerajaan. Ia datang membawa sekelompok orang yang tertangkap karena melakukan korupsi anggaran di kastil, termasuk ketua Departemen Keuangan. Davi segera menanyakan hukuman yang pantas bagi mereka. Bespus menjawab bahwa biasanya mereka akan dipenggal bersama dengan keluarganya. Tanpa ragu Davi menetapkan hukuman bagi mereka dipenggal dalam waktu 9 hari. Para pelaku korupsi memohon ampun berharap Davi mau mengampuni nyawa mereka. Tetapi Davi mengabaikan mereka dan pergi begitu saja. Di dalam ruangannya Davi memerintahkan Bespus untuk menaikkan gaji Ami dan menjadikannya pelayan pribadi. Ia juga menanyakan apakah permohonannya untuk bertemu dengan sang ayah telah diterima. Namun Bespus meminta maaf karena belum bisa mengatur pertemuan tersebut. Davi memahami situasi ini, menyadari bahwa Lance pasti terus menghalangi segala gerak-geriknya. Setelah semua urusan selesai Bespus berpamitan. Tetapi sebelum pergi Davi mengucapkan terima kasih karena telah menikmati makanan yang dikirimkan kepadanya selama ini.
Anehnya Bespus menyatakan bahwa ia tidak tahu apa yang dibicarakan Davi dan mengatakan bahwa tampaknya Davi diberkati dengan kebaikan seseorang. Devi merasa heran mengapa Bespus menyembunyikan fakta bahwa ia telah mengirimkan bahan makanan dan obat-obatan, namun mengetahui bahwa ada orang lain selain Ami yang berpihak padanya di istana ini, Davi merasa sedikit lega. Masih di ruangan yang sama Ami masuk dan memberitahu bahwa seseorang ingin bertemu dengannya. Tiba-tiba seseorang melompat ke arah Davi dan berteriak, "Kakak," dengan penuh semangat, itu adalah adik Davi, Winley. Karena terkejut Davi sampai terpental dari kursinya, ia tidak bisa merasakan kehadiran Winley sebelumnya karena keberadaannya tersamarkan oleh Ami. Seseorang mengangkat Winley dan mengingatkannya untuk tidak bertindak ceroboh. Pria itu adalah Baris, pangeran keempat sekaligus saudara kembar Winley. Diceritakan bahwa raja saat ini Krianes. Ayah Devi memiliki 3 istri yaitu Lance Ellis dan Anisha. Ellis adalah pendukung setia Ratu Lance, sedangkan Anisha tetap netral dan tidak berpihak pada siapapun. Baris dan Winley merupakan anak dari Anis sehingga mereka adalah saudara kandung Davi meskipun berbeda ibu. Kedua kakak beradik itu terus bertengkar mengenai hal-hal yang tidak penting sementara Davi dan Ami hanya bisa melihat mereka dengan perasaan nostalgia mengingat betapa gaduhnya suasana di masa lalu. Namun di balik kegaduhan itu Winley dan Baris adalah 2 saudara yang paling menghormati dan mendengarkan kata-kata Davi. Setelah suasana kembali tenang mereka duduk bersama menikmati teh. Winley dan Baris menceritakan bahwa setelah Davi mereka berdua dikirim ke wilayah terpencil saat itu mereka masih berusia 8 tahun dan tidak bisa melawan keputusan tersebut. Ibu mereka Anis mencoba menghalangi rencana busuk Lance tetapi ia tidak memiliki kekuatan politik yang cukup untuk melawan. Davi memahami situasi tersebut dan kemudian bertanya tentang kondisi ayah mereka. Baris menjelaskan bahwa ayah mereka sedikit kelelahan. Namun Winley terkejut karena Davi belum bertemu dengannya. Winley tampak sedih mengetahui keadaan Davi yang sekarang. Baris kemudian menanyakan kondisi kastil tempat Davi tinggal yang tampak berantakan dan tidak layak dihuni. Davi menjelaskan bahwa semua itu akibat korupsi yang terjadi di dalam istana, tetapi untungnya semua pelakunya sudah ditangkap. Baris dan Winley marah mendengar bahwa kakak mereka yang merupakan pangeran pertama diperlakukan dengan begitu buruk. Davi menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena ia sendiri yang akan menangani masalah tersebut. Saat berbincang, Davi menyebutkan bahwa ia mendengar kabar bahwa Winley memiliki bakat dalam sihir dan sekarang tergabung dalam kelompok artistik. Winley terkejut mendengar hal itu sementara Baris mengaku bahwa ia adalah orang yang membantu Winley masuk ke dalam kelompok tersebut. Winley segera membantah dan mengatakan bahwa justru Barislah yang pertama kali memohon agar ia diterima. Perdebatan kecil antara mereka pun kembali terjadi dan Davi hanya bisa diam menyaksikan kelakuan kedua adiknya. Tak lama setelah itu sebuah surat disampaikan kepada Davi. Surat tersebut berisi undangan untuk mengikuti kompetisi berpedang yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Kali ini kompetisi akan berlangsung di kerajaan Pelisti. Baris segera meyakinkan Davi untuk mengambil kesempatan tersebut dengan alasan bahwa Davi belum pernah keluar dari kerajaan. Ia menawarkan diri untuk mengurus izin dari ayah mereka. Winley dengan cepat menyela mengatakan bahwa dirinya yang akan meminta izin agar mereka bisa pergi bersama-sama. Setelah mempertimbangkan semuanya Davi akhirnya menyetujui tawaran adik-adiknya. Mengetahui hal itu Baris dan Winley sangat gembira karena akhirnya mereka bisa pergi bersama Davi. Devi berpikir bahwa tidak ada salahnya menikmati sebuah event dunia sekali-sekali. Ia membayangkan bahwa perjalanan ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk sedikit bersenang-senang setelah sekian lama tidak meninggalkan kerajaan. Di sisi lain di dalam kastil kerajaan Alraun, Bespus menyampaikan kabar tentang Davi yang semakin menunjukkan ketegasan dan kecerdikan. Dalam pengamatannya, mendengar hal ini Raja Krianes merespons dengan tenang. Seolah tidak terkejut sama sekali, ia hanya menyatakan bahwa jika Bespus sudah mulai memandang Davi sebagai seseorang yang layak diperhitungkan, maka hal itu sudah cukup menjadi jawaban. Di kastil Davi yang kini mulai bersih tampak sebuah foto ibunya yang terlihat sangat cantik. Ia merasa senang karena tempat tinggalnya akhirnya tidak lagi seperti rumah hantu. Setelah Bespus menyingkirkan para koruptor, kastil ini menjadi jauh lebih layak untuk dihuni. Ami yang melihat perubahan drastis tersebut terkagum-kagum. Ia hampir tidak percaya bahwa istana ini bisa kembali seperti baru. Saat itu Winley datang dan menanyakan apakah Davi sudah siap untuk berangkat. Devi mengangguk dan mengatakan bahwa dirinya sudah siap. Akhirnya mereka semua bersiap untuk memulai perjalanan menuju kerajaan Pelisti. Setibanya di ibu kota kerajaan Alraun, suasana tampak sangat meriah. Jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang antusias menyambut kompetisi pedang. Lance juga hadir untuk menyaksikan pertandingan tersebut.
melihat Lance dari kejauhan dengan tatapan sinis. Davi mulai berpikir tentang apa yang sedang direncanakan wanita itu dari tribun kerajaan Raja Alrun. Ayah Davi mulai memasuki area singgasana. Suara sorak-sorai penonton bergemuruh meneriakkan namanya. Davi menatap ayahnya dengan ekspresi datar karena sejak bangun dari koma, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Baris maju menyambut sang raja dan berjanji bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk mewakili kerajaan. Raja hanya merespon singkat menyuruh Baris untuk berhati-hati dan kembali dengan selamat. Namun ketika melihat Davi, raja hanya berkata, "Senang melihatmu baik-baik saja." Sebelum kembali pergi tanpa banyak bicara. Segera setelah itu diumumkan bahwa Baris sebagai pangeran keempat telah bergabung dalam kompetisi pedang antar benua. Selain itu diumumkan juga bahwa jam malam akan ditiadakan, karena akan diadakan festival sebagai bagian dari acara tersebut. Di balik kemeriahan acara, Raja Alron tampak berbeda dari sebelumnya. Kegagahan dan kepercayaan dirinya yang dulu telah memudar, kini ia lebih menyerupai seekor singa tua yang lelah dengan kehidupan. Setelah upacara pengumuman selesai, rombongan Davi segera melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Pelisti. Di dalam perjalanan mereka bersantai sambil menikmati anggur yang telah disiapkan oleh Davi sebelumnya. Namun Baris mengingatkan Winley untuk tidak minum terlalu banyak. Davi kemudian mengungkapkan bahwa anggur tersebut adalah salah satu peninggalan terakhir dari ibu mereka. Mendengar hal itu, Baris dan Winley merasa tidak enak karena telah minum sesuatu yang begitu berharga bagi kakaknya. Davi hanya tersenyum dan berkata bahwa anggur ini memang seharusnya diminum pada malam seperti ini. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat. Tenda didirikan dan api unggun dinyalakan. Baris berkata bahwa ini adalah pertama kalinya ia berkemah di luar istana, karena Winley telah minum terlalu banyak dan tertidur lebih dulu. Hanya Baris dan Davi yang tetap terjaga. Mereka mengobrol tentang masa kecil mereka dan mengenang bagaimana mereka dulu pernah berencana untuk berkemah bersama, tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena Davi jatuh sakit. Davi meminta maaf karena baru sekarang mereka bisa mewujudkan rencana itu. Setelah beberapa saat karena merasa lelah, Baris pamit untuk tidur lebih dulu. Tak lama setelah itu Ami datang menghampiri Davi dan menanyakan apakah ia ingin beristirahat. Namun karena bulan terlihat begitu indah, Davi memutuskan untuk menikmatinya sebentar. Dengan sebatang ranting di tangannya, ia mulai berlatih ilmu pedang. Perlahan ia melapisi ranting tersebut dengan aura mana miliknya, menunjukkan penguasaan tekniknya yang luar biasa. Di dunia ini terdapat dua bulan yang menghiasi langit malam. Bulan merah bernama Ches dan bulan biru bernama Krias. Sambil berjalan meskipun rombongannya dikawal oleh 5 penjaga, di mana 4 di antaranya adalah master pedang, Davi tetap waspada terhadap kemungkinan adanya serangan. Tak jauh dari perkemahan mereka, sekumpulan pembunuh bayaran mengendap-endap bersiap untuk menyerang saat semua orang tertidur. Ini adalah bagian dari rencana jahat Lance yang berusaha menghabisi Davi sekaligus si kembar dalam satu serangan. Davi yang sudah waspada sejak awal langsung bertindak begitu ia mendeteksi kehadiran mereka dengan menggunakan ranting yang telah ia lapisi, dengan mana ia segera melancarkan serangan ke arah para pembunuh itu. Dahulu, seorang pahlawan pernah mengajarinya bahwa setiap benda di tangan bisa dijadikan sebagai senjata dan membuktikan kebenaran ajaran tersebut dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Ia mulai membantai satu persatu musuhnya. Para pembunuh bahkan tidak sempat bereaksi ketika Davi menyerang mereka. Dari belakang di kejauhan, seorang wanita yang bertugas mengawasi serangan ini memperhatikan lilin-lilin kecil yang ia gunakan sebagai indikator mulai padam satu persatu, tanda bahwa para pembunuh mulai berguguran menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Para pembunuh yang tersisa memutuskan untuk menyerang Davi secara bersamaan, dalam serangan combo semua. Serangan itu tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan Davi yang jauh melampaui mereka. Salah satu pembunuh mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi Davi dengan mudah menghindarinya. Ia bahkan berkata bahwa ia sebenarnya tidak perlu menggunakan ranting untuk melawan mereka. Ketika seorang pembunuh berusaha melarikan diri untuk melaporkan kegagalan misi ini kepada Lance, Davi tidak membiarkannya lolos begitu saja. Dengan cepat ia mengarahkan sihirnya dan melancarkan serangan jarak jauh menghabisi pembunuh itu sebelum ia bisa melarikan diri. Setelah memastikan semua musuhnya telah lenyap, Davi yang mulai mengantuk hanya menghela napas panjang. Ia tidak terlalu memikirkan insiden ini dan hanya ingin segera tidur. Di dalam kastil, Lance menanyakan kepada pelayannya tentang para asasin yang telah dikirim untuk membunuh Davi. Dengan wajah ketakutan, pelayannya melaporkan bahwa semua lilin yang terhubung dengan nyawa muridnya telah padam, menandakan bahwa mereka semua telah tewas. Mendengar kabar tersebut, Lance yang dipenuhi amarah menamparkan pelayannya karena gagal menyingkirkan Davi. Bahkan setelah mengerahkan 20 asasin sekaligus, ia mulai meragukan kemampuan klan Bulan Hitam, mempertanyakan apakah kekuatan mereka hanya sebatas itu.
Pelayannya hanya menjawab bahwa ia akan menyelidiki kejadian yang sebenarnya dan menduga bahwa Duffy mungkin memiliki pendukung yang tidak mereka ketahui. Dengan nada marah, Lance memerintahkan pelayannya untuk menemukan siapa yang berada di balik perlindungan Duffy dan segera menghabisinya. Jika misi ini kembali gagal, Lance mengancam akan memutus kontraknya dengan klan Bulan Hitam dan menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan mereka. Saat matahari mulai terbit, rombongan Duffy melanjutkan perjalanan mereka. Dari dalam kereta kuda, Winley menunjuk keluar jendela dan memberitahu bahwa mereka telah sampai di kerajaan Pelisti. Kerajaan tersebut dikenal sebagai negeri yang dibangun di atas reruntuhan bersejarah dan merupakan salah satu tempat terindah di benua. Menyaksikan keindahan kota itu, Duffy hanya tersenyum. Baris kemudian bertanya apakah kakaknya menyukai tempat itu, dan Duffy menjawab dengan tenang bahwa dirinya sangat senang berada di sana. Tak jauh dari mereka terlihat sebuah arena megah yang akan menjadi lokasi diselenggarakannya kompetisi pedang terbesar di benua itu. Tempat tersebut terkenal karena sering digunakan untuk pertempuran baik antar manusia maupun melawan monster. Sambil berjalan, Duffy menanyakan jumlah peserta yang akan mengikuti kompetisi. Winley menjelaskan bahwa 8 kerajaan akan berpartisipasi. Ia juga menambahkan bahwa salah satu perwakilan dari kerajaan Falan adalah seorang putri pedang yang terkenal. Duffy penasaran dan bertanya lebih lanjut tentang sosok tersebut. Winley kemudian menyebutkan, namanya Elena de Falan. Satu-satunya putri kerajaan Falan. Di antara Pangeran Baris menambahkan bahwa Elena sangat populer, bukan hanya karena statusnya sebagai satu-satunya putri kerajaan tetapi juga karena ia adalah pemegang pedang dewa. Mendengar hal itu, rasa penasaran Duffy semakin bertambah. Winley menjelaskan bahwa pedang dewa adalah senjata legendaris yang dikenal sebagai pedang favorit para dewa. Pedang tersebut bernama Kaldiraas, sebuah mahakarya yang dibuat dalam semalam 1000 hari. Duffy langsung mengenali nama itu. Ia teringat akan masa lalunya ketika ia bertemu dengan master pertamanya di kuil, yaitu Dewa Pedang Hares. Meskipun dikenal pemalas, Hares memiliki keterampilan pedang yang luar biasa. Dan Kaldiraas adalah salah satu pedang miliknya yang sering didengar oleh Duffy. Pedang tersebut juga yang digunakan untuk membunuh Raja Iblis. Sambil menikmati makanan, Duffy mendengarkan Winley yang menceritakan asal-usul pedang tersebut. Konon pedang itu memiliki roh yang berasal dari jiwa pembuatnya sehingga hanya orang yang benar-benar dicintai oleh pedang itu yang bisa menggunakannya. Baris kemudian menambahkan dengan wajah serius bahwa ada satu alasan lain mengapa Elena begitu terkenal. Ia adalah salah satu dari 5 wanita tercantik di benua ini. Malam pun tiba di kerajaan Pelisti di kota festival besar sedang berlangsung dan Duffy bersama adik kembarnya mengenakan pakaian mewah bersiap untuk menghadiri acara tersebut. Suasana di kota begitu ramai dengan kehadiran banyak tamu dari berbagai kerajaan. Salah satu tamu penting yang turut hadir adalah putri kerajaan Elena. Dengan nada angkuh, Elena menatap sekeliling dan berkomentar bahwa tempat itu tidak terlalu buruk untuk sebuah wilayah yang ia anggap tidak beradab. Di dalam kastil, sebuah pesta dan bangsawan tengah berlangsung dengan meriah. Para tamu terlihat menikmati pesta dan banyak di antara mereka masih sangat muda. Semua orang penting serta tokoh berpengaruh hadir dalam acara tersebut. Sementara itu, Duffy tetap memperhatikan adik-adiknya. Baris tampak gugup ketika disapa oleh beberapa wanita. Sedangkan di sisi lain, Winley terlihat bahagia karena mendapatkan perhatian dari banyak orang. Baris yang mulai panik melirik ke arah Duffy berharap kakaknya dapat membantunya. Namun sebelum Duffy bisa bertindak, Winley sudah menghampirinya lebih dulu dan mengajaknya berdansa. Sambil berdansa, Winley bertanya apakah Duffy merasa kecewa karena tidak bisa mengikuti kompetisi akibat kondisinya saat ini. Duffy dengan santai menjawab bahwa hal-hal seperti itu tidak penting baginya, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa dirinya telah berlatih pedang selama 1000 tahun. Namun untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati hidup dengan damai. Mendengar jawaban tersebut, Winley tersenyum lega, merasa senang mengetahui bahwa kakaknya sudah bahagia. Pembicaraan mereka terhenti ketika seseorang mendekati mereka dan menyapa Winley dengan penuh antusias. Pria tersebut tampak sangat menantikan pertemuan ini, tetapi ekspresi Winley menunjukkan ketidaksenangan. Dengan sikap tidak sopan, pria itu menyinggol Duffy sebelum memegang tangan Winley dan berkata bahwa ia ingin berbicara dengannya secara pribadi. Namun Winley menolak dengan tegas, mengatakan bahwa dirinya sedang berbicara dengan kakaknya. Dengan penuh kesombongan, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran ke-7 Kerajaan Boltis, Valetian du Boltis. Ia mengulurkan tangan untuk berkenalan, tetapi Duffy hanya memperkenalkan dirinya tanpa bersalaman, menatapnya dengan wajah dingin. Valetian kemudian bertanya alasan Duffy berada di tempat ini, dan Duffy dengan tenang menjawab bahwa ia hanya datang untuk menonton saudaranya. Merasa tidak nyaman dengan sikap Valetian, Duffy mulai bersikap lebih dingin.
Valetian yang tampaknya sombong dan percaya diri berjanji bahwa ia akan memenangkan kompetisi demi kehormatannya. Namun Winley dengan cepat menyanggahnya mengatakan bahwa ucapan seperti itu tidak sopan terhadap peserta lain. Tanpa ragu Valetian menyatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah karena ia pasti akan mewujudkannya, tidak ingin berurusan lebih jauh dengan pria tersebut. Winley mengajak Devi pergi namun dari belakang. Valetian mencoba menarik tangan Winley. Secara tidak sopan dengan refleks luar biasa Devi segera mencegahnya dan memutar tangan Valetian hingga pria itu kesakitan. Dengan tenang tetapi tegas Devi memperingatkan bahwa tidak sepantasnya Valetian menyentuh tangan adiknya di hadapan banyak orang. Devi mempermalukan Valetian dengan menunjukkan betapa lemahnya pria itu. Ia bahkan menambahkan bahwa untung saja ia tidak sampai mematahkan tulangnya. Tak terima dengan perlakuan tersebut Valetian dengan lantang menantang Devi untuk berduel. Winley dengan cemas berusaha menghentikan pertarungan yang hendak terjadi. Tetapi Valetian bersih keras bahwa sebagai seorang satria ia harus mempertahankan kehormatannya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang menegur Valetian. Sosok itu perlahan mendekat memperingatkan bahwa Valetian seharusnya melihat situasi sebelum bertindak gegabah. Itu adalah Putri Elena yang kini berdiri di hadapan mereka. Dengan nada merendahkan Elena menyatakan bahwa bahkan Valetian tidak layak untuk mendapatkan kembali kehormatannya. Saat melihat Elena untuk pertama kalinya Devi tampak terkejut dan tanpa sadar ia mengucapkan satu nama, Hares. Diceritakan bahwa Dewa Pedang Hares adalah pahlawan kuno yang mendirikan Kekaisaran Valen, salah satu dari 3 kekuatan besar di benua ini. Hares merupakan pemegang asli pedang suci Ciras serta pencipta teknik berpedang yang telah hilang yaitu Claymore. Levi bergumam dalam hati bahwa Hares cukup tampan sebagai seorang pria namun kini ia terkejut karena Hares telah menjadi seorang wanita dengan status setinggi ini. Tak disangka gumaman itu terdengar oleh Elena, yang tiba-tiba berdiri sangat dekat di hadapannya. Tatapan tajam penuh pertanyaan mengarah kepada Devi, membuatnya kaget. Dengan gugup Devi mencoba mengalihkan pembicaraan dan meminta Elena melupakan apa yang baru saja ia dengar. Sementara itu Elena menegur Pangeran Valentian atas sikap kasarnya terhadap seorang wanita serta ketidaksopanannya kepada semua orang di tempat itu. Valentian yang angkuh pun berubah ketakutan ketika Elena mengucapkan hal itu di depan banyak orang. Dengan suara tegas Elena menuntut Valentian untuk meminta maaf kepada Devi dan adiknya jika memang ia menganggap dirinya seorang kesatria yang memiliki kehormatan. Para bangsawan bersorak mendukung Elena membuat kemarahan Valentian semakin memuncak. Devi sudah menduga bahwa Valentian tidak akan semudah itu meminta maaf karena harga dirinya yang setinggi langit. Sebelum Valentian sempat memberikan jawaban, Devi tiba-tiba menyatakan bahwa ia menerima tantangan duel yang diajukan sebelumnya. Valentian yang mendengar hal itu langsung menoleh dengan ekspresi terkejut. Dengan penuh percaya diri Devi menegaskan bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Elena mencoba mencegahnya mengatakan bahwa duel ini tidak perlu dilakukan. Tetapi keputusan Devi sudah bulat. Ia melepas sarung tangannya dan mengajak Valentian untuk segera bertarung. Membuat lawannya tampak senang dengan tantangan itu. Pertarungan akan menggunakan pedang kayu, sesuatu yang sudah lama tidak digunakan oleh Devi. Baris menasihatinya untuk berhati-hati karena Valentian adalah salah satu pesaing yang cukup berbahaya. Sementara Winley yang khawatir ditenangkan oleh Devi yang meyakinkannya bahwa ia tidak akan memaksakan diri. Dengan penuh kesombongan Valentian mengatakan bahwa jika Devi bersujud dan mengakui kekalahannya maka ia akan melepaskannya. Mendengar hinaan itu Baris tidak terima dan hampir terpancing emosi. Namun Devi tetap tenang dan meminta semua orang untuk melihat saja bagaimana pertarungan berlangsung. Devi membalikkan perkataan Valentian mengatakan bahwa jika ia yang menang maka lawannya harus bersujud dan mengakui kekalahan. Valentine yang penuh kepercayaan diri menolak kemungkinan tersebut namun akhirnya setuju dengan syarat itu. Devi pun memperingatkannya agar tidak melupakan perkataannya sebagai seorang pangeran. Keduanya mulai bersiap untuk duel. Devi yang tidak berniat serius memilih menunggu serangan pertama dari Valentian namun lawannya justru mengejeknya mengatakan bahwa Devi takut karena tidak segera menyerang. Merasa tertantang Devi akhirnya mengambil ancang-ancang dan melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Valentian. Sebelum lawannya sempat merespons Devi sudah berada tepat di depannya. Dengan teknik berpedang yang mengerikan ia mengayunkan pedangnya ke bawah sengaja tidak mengenai tubuh Valentian. Serangan kedua ia buat lebih pelan namun tetap cukup kuat untuk membuat Valentian terpental dengan luka di kepalanya. Pedang kayu Valentian terlepas dari tangannya sementara ia sendiri terhempas ke belakang. Devi dengan santai menyatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin menyerang lebih dulu tetapi Valentian sendiri yang memaksanya. Valentian yang sudah terkapar menatap Devi dengan penuh kemarahan, sementara para bangsawan yang menyaksikan duel itu mulai berbisik-bisik menyadari perbedaan kekuatan yang begitu besar di antara keduanya. Namun meskipun sudah kalah telak,
Valentian tidak gentar. Ia bangkit kembali mengacungkan pedangnya dan bersumpah akan membunuh Davi. Dengan santai Davi menyangkal kemungkinan itu, mengatakan bahwa dengan keterampilan pedang yang dangkal mustahil bagi Valentian untuk mengalahkannya. Tanpa membuang waktu, Davi terus-menerus menyerang, memperhatikan bahwa kuda-kuda Valentian sangat buruk dan ia bahkan tidak tahu cara mengendalikan kekuatannya dengan baik. Meskipun Valentian berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan Davi, ia terus-menerus dipukul mundur. Ia tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan yang begitu keras. Untuk dari ekspresinya jelas terlihat bahwa ia mulai panik karena kecepatan serangan Davi berada di luar dugaannya. Untuk kesekian kalinya Valentian terjatuh akibat serangan yang tidak mampu ia hadapi. Valentine tampak kesakitan dan dipenuhi rasa malu karena terus-menerus menerima serangan mutlak. Para bangsawan yang menonton mulai berkomentar bahwa seseorang yang berkali-kali terkena serangan seperti itu tidak pantas disebut sebagai master pedang. Mendengar celaan tersebut, Valentian marah dan membentak mereka agar diam, mengatakan bahwa mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Davi menanggapi dengan tenang mengatakan bahwa yang sebenarnya tidak mengerti apapun adalah Valentian sendiri. Dalam benaknya mengingat teknik yang baru saja ia gunakan, teknik berpedang mabuk, sebuah gaya bertarung yang mengayunkan pedang seperti seseorang yang sedang mabuk. Teknik ini diciptakan oleh salah satu pahlawan legendaris Gojun. Saat itu Hares menganggap teknik ini cukup menarik, tetapi Gojun sendiri menyebutnya sebagai teknik rendahan. Hares pun setuju, mengatakan bahwa teknik ini tidak seharusnya digunakan untuk membunuh seseorang, melainkan hanya untuk mempermalukan lawan. Kini Devi menggunakan teknik yang sama dengan tujuan yang sama, membuat Valentian dipermalukan di hadapan banyak orang. Keunikan gaya berpedang mabuk terletak pada tipu daya dan manipulasi yang membuat lawan sulit memprediksi serangan berikutnya. Semakin banyak orang yang menonton, semakin efektif teknik ini dalam membuat lawan terpancing emosi dan jengkel. Davi melihat bahwa strateginya berhasil. Valentian menjadi semakin marah dan tidak bisa berpikir jernih. Dengan nada mengejek, Davi bertanya apakah Valentian baik-baik saja, seolah meragukan kemampuannya. Ia merasa sangat menikmati teknik ini karena lebih menyenangkan dibandingkan menggunakan gaya bertarung serius. Di sisi lain, Elena memperhatikan pertarungan dengan penuh ketertarikan. Ia belum pernah melihat gaya bertarung seperti ini sebelumnya. Sementara itu Valentian yang sudah tersulut amarah mengaktifkan mananya dan mengalirkannya ke pedangnya, bersumpah akan membunuh Davi dengan serangan penuh tenaga. Baris dan Winley yang melihat ini segera berteriak memperingatkan Davi bahwa serangan itu sangat berbahaya. Valentian melesat dengan kecepatan penuh ke arah Devi, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan maksimal, namun Devi tetap tenang. Ia berpikir bahwa jika ia terus-menerus menggunakan kebetulan dalam pertarungan, orang-orang mungkin akan mulai curiga. Apalagi sejak awal Elena terus mengamatinya dengan tatapan dingin yang penuh analisis. Devi tidak bergerak hingga Valentian sudah berada tepat di depannya. Dengan gesit ia menundukkan badannya menghindari serangan itu dengan akurasi sempurna. Valentian yang sudah kehilangan keseimbangan langsung diserang balik dengan sekali gerakan. Davi menggunakan kakinya untuk membalikkan badan Valentian. Dalam sekejap Davi sudah berada di atas tubuh lawannya dengan pedang kayu yang menempel di leher Valentian, menandakan kemenangan mutlaknya. Para penonton dengan cepat menilai bahwa Valentian sangat menyedihkan, bahkan melawan seorang pangeran yang baru bangun dari koma saja ia tidak mampu. Pujian demi pujian tertuju pada Davi yang tanpa diduga berhasil mengalahkan seorang master pedang dengan begitu mudahnya. Davi merasa puas karena setelah sekian lama ia akhirnya bisa sedikit bersenang-senang. Sementara itu Pangeran Valentian hanya duduk terdiam menundukkan kepala karena dipenuhi rasa malu yang begitu besar. Elena yang menyaksikan pertandingan dari awal hingga akhir mengungkapkan bahwa pertarungan tadi adalah tontonan yang sangat menarik. Tanpa banyak bicara ia segera meninggalkan ruangan dengan terburu-buru. Davi yang memperhatikan Elena sejak tadi berpikir bahwa sang putri benar-benar sosok yang dingin dan sulit ditebak. Di sisi lain adik kembar Davi, Winley langsung memarahinya. Ia menganggap tindakan kakaknya tadi terlalu gegabah. Baris menambahkan bahwa meskipun Valentian memiliki sikap sampah, skill pedangnya tidak bisa diremehkan. Baris kemudian menegaskan agar lain kali Davi tidak melakukan hal berbahaya seperti ini lagi dan membiarkan dirinya saja yang menangani hal seperti ini. Namun Davi hanya tersenyum dan menggenggam tangan Baris dengan erat, bahkan hingga membuatnya sedikit kesakitan. Dengan ekspresi serius Davi berkata bahwa mulai sekarang jangan pernah lagi menganggapnya sebagai orang sakit. Meski begitu ia tetap meyakinkan adik-adiknya bahwa ia akan lebih berhati-hati dan mendengarkan saran mereka. Winley yang mendengar itu merasa sangat lega. Ia senang mengetahui bahwa kakaknya ternyata sangat luar biasa. Malam itu festival ditutup dengan kembang api yang menerangi seluruh kerajaan, menandai akhir dari hari yang penuh kejutan. Di sisi lain Valentian masih tidak bisa menerima kekalahannya.
Ia mengamuk di kamarnya membanting semua barang yang bisa ia lemparkan para pelayan mencoba menenangkannya tetapi semua usaha mereka sia-sia. Dengan penuh amarah Valentian berteriak bahwa dirinya adalah calon raja kerajaan Baldis dan bagaimana mungkin seseorang berani mempermalukannya di depan semua orang. Ia teringat masa lalunya saat semua orang memandangnya sebagai sosok yang bersinar dengan bakat yang luar biasa. Ia juga sadar bahwa sebenarnya ia tidak pernah benar-benar mencintai Winley. Ia hanya menginginkannya sebagai alat untuk mendekati Baris, karena Baris memiliki skill berpedang yang cukup baik dan bisa dijadikan bawahannya semua rencana yang telah ia susun dengan bantuan Lines untuk melancarkan pernikahannya kini hancur berantakan karena ulah Davi. Dipenuhi kemarahan Valentian terus membanting benda-benda di kamarnya hingga kelelahan dengan tangan yang terkepal erat. Ia bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan membunuh Davi. Namun, di saat ia mengucapkan sumpah itu tiba-tiba sebuah suara terdengar dari jendela. Apakah kau ingin membunuh seseorang? Valentian yang kebingungan segera menoleh mencari sumber suara itu. Dari kegelapan sebuah aura kelam menyelimuti ruangan. Sosok misterius muncul dan berkata dengan suara dingin, bahwa ia akan membantu Valentian untuk membunuh orang yang ia benci. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Sario. Dengan langkah perlahan ia mendekati Valentian lalu dengan lembut memeluknya. Suaranya terdengar menggoda namun penuh kegelapan. Cukup lakukan apa yang kau inginkan, bisiknya. Sejak saat itu aura kegelapan mulai mengelilingi Valentian menandakan bahwa ia telah masuk ke dalam jerat kegelapan yang lebih dalam. Keesokan hari, pagi pun tiba. Arena pertandingan kembali dipenuhi orang-orang yang menanti kompetisi berpedang antar benua. Ami masuk ke dalam ruangan dan memberitahu Davi bahwa Baris akan segera bertanding. Mendengar itu Davi mengangguk dan bersiap untuk berangkat di arena. Baris sudah berdiri tegap dengan pedangnya siap menghadapi lawannya. Sementara itu dari tempat duduk para bangsawan Valentian duduk dalam diam namun sesuatu terasa berbeda. Aura kegelapan mulai mengelilinginya menandakan bahwa ia bukan lagi orang yang sama seperti kemarin. Beberapa pertandingan peserta lain telah berlangsung. Ketika Davi akhirnya tiba di arena ia sengaja datang terlambat karena tidak tertarik menonton duel para amatir. Setibanya di sana ia segera menghampiri Winley yang sudah menunggunya sejak tadi. Kakak, apa kau baik-baik saja? Tanya Winley penuh perhatian. Dalam hati Devi menggerutu, bahkan jika aku mati sekalipun aku tidak akan memberitahu bahwa aku sedang sakit perut. Itu semua akibat latihan perputaran mana di dalam tubuhnya yang masih belum sempurna. Kekuatan yang ia gunakan untuk mengalahkan Assassin dan Valentian sebelumnya terlalu berlebihan membuatnya sering mengalami gangguan di perut hingga saat ini ia masih harus terus-menerus menggunakan kekuatan suci untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Sementara itu di arena Baris sudah memasuki lapangan pertandingan dan menyapa para pendukungnya dengan percaya diri, karena pertandingan akan segera dimulai. Davi melirik ke bagian pertandingan untuk melihat siapa lawan adiknya kali ini. Begitu melihat namanya, ia hanya tersenyum kecil. Pertandingan kali ini adalah Baris melawan Valentian. Wasit mulai menjelaskan peraturan serangan yang mengancam nyawa dilarang dan menggunakan pedang berlapis mana akan dikenakan hukuman. Para penonton yang hadir terus-menerus mencemooh Valentian akibat kejadian memalukan yang dialaminya semalam. Devi tidak menyangka bahwa aksinya malam sebelumnya berdampak begitu besar terhadap opini publik. Hari ini di sisi lain Winley merasa sedikit khawatir. Ia tahu bahwa Baris sangat bersemangat tapi jika terlalu terburu-buru ia bisa saja terjatuh karena kesalahannya sendiri. Namun Davi menenangkannya dengan santai. Baris akan baik-baik saja, dia sudah cukup berpengalaman, ujarnya. Kedua peserta mulai bersiap. Mereka menghunus pedang masing-masing sementara para penyihir memasang pelindung magis di sekitar arena untuk melindungi para penonton. Wasit mengangkat tangannya lalu dengan lantang mengumumkan dimulainya pertandingan. Begitu wasit memberi aba-aba, Baris dan Valentine langsung saling menyerang dengan kecepatan tinggi. Davi yang mengamati dari tribun menyadari bahwa gerakan Valentian sedikit berbeda dibanding kemarin. Di sisi lain Baris menggunakan kekuatan penuhnya untuk memberikan tekanan besar pada lawannya. Namun yang mengejutkan adalah betapa mudahnya Valentian menangkis serangan itu. Davi mulai berpikir, sejak kapan Valentian menjadi sekuat ini? Apakah duel mereka kemarin benar-benar membuatnya berkembang secepat itu? Namun Davi meragukan hal itu, bahkan seorang jenius pun membutuhkan waktu untuk mencapai level kekuatan seperti ini. Di lapangan duel semakin sengit, serangan demi serangan dilancarkan dan Baris menunjukkan kecepatannya yang luar biasa. Winley yang tak pernah melihat kakaknya bertarung secepat itu terlihat sangat kagum. Davi menyadari ada sesuatu yang aneh dalam benaknya. Ia teringat kembali masa kecil mereka. Saat itu mereka bertiga sedang bermain di sebuah kebun dan Baris pernah berkata dengan penuh keyakinan, "Aku ingin menjadi seorang kesatria ketika dewasa agar bisa melindungi Winley dan Kak Davi."
6 tahun telah berlalu dan kini Baris benar-benar menunjukkan hasil dari usahanya selama ini, tapi ada yang tidak beres. Valentian di hadapannya bukanlah orang yang sama seperti kemarin. Ada sesuatu yang mengerikan dan berbahaya telah mengelilinginya. Tak lama kemudian Baris memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Dengan serangan pamungkasnya ia bergerak dengan sangat cepat mengarahkan tebas pedangnya ke Valentian. Namun lagi-lagi Valentian dengan mudah menangkis serangan itu. Baris tidak menyerah, ia terus melancarkan rentetan serangan cepat. Tetapi saat itu juga sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah aura gelap tiba-tiba menyelimuti Valentian di hadapan Baris. Aura itu bergerak dengan cepat menyelimuti ruang pertarungan. Baris yang tengah menyerang mendadak merasakan hawa mematikan yang datang dari lawannya. Dalam sekejap ia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Aliran mana yang keluar dari Valentian mampu membunuhnya. Di malam sebelumnya Baris terlihat berlatih dengan sangat keras di halaman. Keringat membasahi tubuhnya tetapi ia tetap mengayunkan pedangnya dengan penuh semangat. Devi yang sedang membaca buku menghampirinya dan menghela napas karena "Kau tidak kunjung kembali, aku jadi tidak bisa tidur." "Sudahlah, lebih baik kau tidur dulu," ujarnya, dengan nada santai. Namun Baris menggeleng. "Malam ini aku tidak bisa tidur, Kak," katanya dengan tekad membara. "Kakak memang sudah mengalahkan Valentian, tapi aku masih belum puas, aku ingin mengalahkannya dengan tanganku sendiri." Davi menatap adiknya yang penuh ambisi itu. Ia lalu duduk di salah satu batu besar masih membaca bukunya sambil mengamati pergerakan mana dalam tubuh Baris dari sudut pandangnya. Aliran mana Baris terlihat halus dan tenang sambil tetap mengamati. Davi tiba-tiba mendekati Baris dan menepuk bahunya. "Aku akan memijatmu sebentar," katanya. Baris menurut dan menutup matanya, tidak menyadari bahwa Davi sebenarnya ingin melakukan sesuatu terhadap aliran mana dalam tubuhnya. "Ini akan sedikit sakit," ujar Davi sambil mulai menyalurkan mananya. Seketika itu juga Baris merasakan kesakitan luar biasa yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Ia bahkan harus meminta waktu untuk sekadar bernapas. Dengan tenang Davi tetap melanjutkan prosesnya, memaksakan kinerja mana dalam tubuh adiknya. Ini adalah metode dari dunia lain yang mampu mematahkan semua hukum sihir di dunia mereka saat ini. Sambil mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenal, Davi meletakkan tangannya di punggung Baris. Adiknya terkejut mendengar kata-kata asing itu, sesuatu yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Devi tersenyum puas sementara Baris justru terkapar tak berdaya akibat rasa sakit yang baru saja dialaminya. Namun meskipun tersiksa, aliran mana dalam tubuhnya kini berkembang jauh lebih pesat. "Aku berikan jaminan kemenangan untukmu," kata Davi sambil berdiri. Setelah semuanya selesai ia menatap adiknya dengan tatapan tajam dan memperingatkan, "Kalau kau tidak segera tidur, aku akan memberimu pijatan lainnya." Tanpa menunggu lama Baris langsung berlari ke kamarnya untuk tidur. Di arena pertandingan keesokan harinya ketika Baris terkena serangan mematikan di dadanya, pelindung yang telah ditanamkan oleh Davi sebelumnya segera menghalau serangan tersebut. Benturan energi itu begitu kuat hingga pedang milik Valentian terpental jauh. Penonton bersorak-sorai melihat jalannya pertarungan yang begitu sengit dan menegangkan. Winley yang berada di tribun terkejut saat melihat Baris ternyata mampu menggunakan pelindung mana, namun di sisi lain Davi sudah tidak lagi berada di kursinya. Wasit segera datang dan memerintahkan Valentian untuk mundur. Dengan suara tegas ia menyatakan bahwa Valentian telah melanggar aturan karena mencoba membunuh lawannya. Pelayan pribadi Valentian pun segera mendekat menunggu perintah dari tuannya. Namun, yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Dengan tatapan penuh kemarahan, Valentian tiba-tiba mencekik leher pelayannya tanpa ampun. Beberapa detik kemudian dengan kekuatan yang tidak wajar ia meledakkan kepala pelayannya di depan semua orang. Sontak seluruh penonton terdiam dalam ketakutan dan keterkejutan. Perbuatan keji itu benar-benar tidak masuk akal. Di saat yang bersamaan aura gelap yang begitu pekat mulai keluar dari tubuh Valentian, menyelimuti sekelilingnya dengan hawa yang mencekam. Pangeran Valentian segera berubah menjadi sosok monster. Setelah membunuh salah satu pelayannya, tubuhnya membesar, aura gelap menyelimuti dirinya dan matanya bersinar merah penuh kebencian. Semua orang yang ada di sana segera bergegas melarikan diri menyadari bahwa situasi telah benar-benar kacau. Di tengah kepanikan yang melanda Davi, muncul dengan ekspresi tenangnya yang khas. Ia melangkah menuju arena tanpa sedikit pun keraguan dan langsung menghampiri adiknya Baris yang masih berada di tempat pertempuran. "Bagaimana kondisimu?" tanya Devi. Dengan santai Baris yang masih terengah-engah tersenyum tipis dan berusaha mengangkat kepalanya. "Aku masih hidup berkat penghalang itu," jawabnya lemah. Dengan bangga Davi menepuk pundaknya. "Tentu saja penghalang itu adalah level tinggi yang terbuat dari mana khusus untuk melindungi penggunanya dari bahaya," katanya. Ia memang telah memasangkan
Penghalang tersebut sebelumnya untuk berjaga-jaga, namun tanpa perkembangan kekuatan baris, mungkin adiknya itu tidak akan selamat dari serangan barusan. Setelah mengatakan itu baris akhirnya pingsan di pangkuan Davi. Para medis segera datang dan mengevakuasi baris dari arena pertempuran. Sementara itu Davi menatap ke arah Valentian yang masih mengamuk membantai para penjaga yang mencoba menghentikannya. Dalam hati Davi menggeram, anak ini benar-benar harus diberi pelajaran. Para penyihir kerajaan akhirnya diturunkan untuk menekan amukan Valentian. Serangan bertubi-tubi dilancarkan ke arahnya, sihir api es dan petir menghantam tubuhnya tanpa henti. Namun setelah semua itu Valentian masih berdiri tegak tanpa luka, sedikit pun. Di tengah situasi genting itu Davi memutuskan untuk turun tangan. Ia melangkah memasuki arena dengan tenang meskipun para penyihir kerajaan memperingatkannya untuk menjauh. Ini terlalu berbahaya, segera mundur, seru mereka. Namun Davi mengabaikannya dan tetap berjalan ke arah Valentian. Winley, yang melihat kakaknya maju, langsung terkejut dan berteriak, "Kakak, apa yang kau lakukan?" Davi akhirnya menyadari penyebab kekuatan luar biasa Valentian bukan sekadar perkembangan mendadak melainkan akibat sebuah kutukan. Setiap kali Valentian membunuh seseorang, kekuatannya bertambah besar dan auranya semakin mencek. Setelah membantai beberapa orang, kekuatan Valentian mencapai puncaknya. Aura mengerikan yang dipancarkannya bahkan mengguncang seluruh arena membuat tanah bergetar. Tanpa ragu Valentian segera menyerang Davi yang berdiri di dekatnya. Para penjaga yang berada di depan Davi mencoba menghentikannya, namun mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menahan serangan itu. Sementara itu Davi tetap berdiri dengan santai seolah tidak peduli dengan bahaya yang mengarah padanya. Namun situasinya berubah saat Winley berteriak dengan panik, "Jika Davi tetap di sana maka Winley juga bisa terluka dalam pertempuran ini." Sebelum sesuatu yang buruk terjadi, tiba-tiba sebuah sosok melesat cepat ke arahnya. Elena muncul dari kejauhan langsung menyerang Davi dan melemparkannya ke belakang. "Serahkan padaku," serunya dengan penuh percaya diri. Elena melangkah maju bersiap untuk bertarung dengan Valentian. Ia mencabut pedang kaldirasnya, pedang legendaris yang mampu menebas kegelapan dengan satu tebasan kuat. Ia menghantam Valentian membuat monster itu terpental cukup jauh dari arena. Serangan itu begitu kuat hingga meninggalkan jejak di tanah. Davi yang melihat kejadian itu hanya bisa mendecak kesal. Dia mengambil mangsaku, gumamnya dalam hati. Meskipun ia cukup marah karena tidak bisa menghadapi Valentian sendiri, ia tetap berdiri di tempatnya, mengamati bagaimana pertarungan antara Elena dan monster yang kini menjadi Valentian akan berlangsung. Suka dengan cerita ini? Klik like, komen, share dan subscribe. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.